Apakah kamu lelah merasa terus-menerus gagal melakukan perbaikan diri? Frustasi dengan kurangnya kemajuan yang kamu capai dalam perjalanan mengembangkan pribadi kamu? Yang jelas, ini lebih umum dari yang kamu kira. Perbaikan diri adalah aspek penting dalam menjalin kehidupan yang memuaskan. Namun, hal ini tidak selalu mudah atau langsung. Terlepas dari niat terbaik kamu mungkin terjebak dalam perangkap yang menghambat kemajuan kamu dan membuat kamu merasa ingin menyerah. Namun, sebelum kamu menyerah, ada kabar baik. Ada cara untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan kembali ke jalur yang benar. Jika kamu siap membuka jalan menuju petualangan pertumbuhan pribadi yang lebih memuaskan dan mengubah hidup, teruslah menonton. Nomor 1. Ingin meningkatkan segalanya sekaligus. Meskipun keinginan untuk membuat kemajuan di semua bidang kehidupan kamu sangat mengagumkan, penting untuk mendekatinya dengan fokus. Mencoba menangani terlalu banyak hal sekaligus dapat menimbulkan banyak frustasi. Yang terbaik adalah selalu memprioritaskan dan memecah tujuan kamu menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini memungkinkan kamu mendedikasikan waktu dan energi kamu untuk satu bidang pada satu waktu. Dengan mengambil pendekatan bertahap dan berfokus pada satu aspek perbaikan pada satu waktu, kamu dapat mencapai kemajuan yang stabil dan bermakna. Nomor 2. Menetapkan harapan yang tidak realistis. Ketika menentukan tujuan, wajar jika kita mempunyai tujuan yang tinggi dan berjuang untuk mencapai kesuksesan. Namun, jika kamu selalu menetapkan hal-hal yang berada di luar kemampuan atau sumber daya kamu saat ini, kamu mungkin akan terus-menerus gagal dan merasa kecewa. Hal ini dapat mengarah pada siklus negatif di mana kepercayaan diri dan motivasi kamu mulai berkurang. Meskipun menantang diri sendiri itu penting, menetapkan target yang dapat dicapai dan realistis serta berada dalam jangkauan kamu juga sama pentingnya. Nomor 3. Tidak menerapkan informasi yang kamu pelajari. Ketika kamu memiliki terlalu banyak informasi dalam pikiran kamu, mungkin sulit untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil. Selain itu, ada kemungkinan kamu terjebak dalam angan semu yang merasa bahwa mengonsumsi informasi tentang pengembangan diri sama dengan membuat kemajuan. Namun, hal ini dapat menimbulkan rasa pencapaian palsu yang membuat ketagihan. Ingatlah bahwa kemajuan sejati tidak dicapai hanya dengan menerima informasi, melainkan dengan mengambil tindakan terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Fokus pada beberapa strategi utama dan praktekkan. Nomor 4. Kurangnya konsisten. Dalam upaya kamu untuk mengembangkan diri, kamu mungkin terjebak dalam kegembiraan dalam melakukan perubahan. Namun, jika kamu hanya melakukan upaya sporadis, kemungkinan besar kamu tidak akan meraih banyak kesuksesan. Untuk membuka jalan menuju kesuksesan jangka panjang, kamu perlu menetapkan pendekatan yang konsisten. Terlibat dalam latihan dan rutinitas yang teratur memberikan landasan yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan. Ini tentang membuat langkah-langkah kecil dan teratur yang secara bertahap terakumulasi menjadi kemajuan yang signifikan dan rasa kepuasan yang lebih besar. Nomor 5. Mengabaikan evaluasi. Saat kamu ingin meningkatkan diri, kamu mungkin sudah memikirkan strategi atau teknik tertentu, dan itu bagus. Namun, tanpa refleksi rutin terhadap kemajuan kamu mungkin kehilangan peluang untuk melakukan perubahan yang kamu perlukan untuk mencapai apapun yang kamu inginkan. Terus melakukan pendekatan yang tidak berhasil hanya menambah rasa frustasi kamu. Perbaikan diri bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang, dan kesediaan untuk menilai dan menyesuaikan strategi kamu adalah kunci untuk mencapai tujuan kamu. Nomor 6. Terlalu fokus pada hasil akhir. Jika kamu hanya berfokus pada hasil akhir, kamu mungkin mengabaikan kemajuan yang telah kamu capai dan hanya melihat kesenjangan antara posisi kamu saat ini dan tujuan yang kamu inginkan. Sebaliknya, penting untuk menghargai dan menikmati perjalanannya. Setiap langkah maju, setiap pencapaian kecil, dan setiap pembelajaran memiliki nilai tersendiri.
Dengan menjalani prosesnya, kamu dapat menumbuhkan rasa kepuasan, bahkan sebelum kamu mencapai hasil yang kamu inginkan. Nomor 7. Menghilangkan aktivitas yang kamu nikmati. Ketika berbicara tentang pengembangan diri, mungkin kamu pikir bahwa kamu perlu menghilangkan aktivitas yang kamu sukai. Namun, kamu perlu menyadari pentingnya memasukkan unsur kegembiraan dan kesenangan ke dalam upaya kamu. Meskipun kita perlu memprioritaskan dan mengambil langkah-langkah menuju pertumbuhan, mengabaikan aktivitas yang menyenangkan dapat menyebabkan kelelahan dan rasa tidak puas. Memprioritaskan perawatan diri dan menemukan keseimbangan memungkinkan kamu mengejar tujuan sambil mempertahankan rasa senang sepanjang perjalanan. Nomor 8. Terlalu keras pada diri sendiri. Dalam upaya perbaikan diri, tidak dapat dipungkiri bahwa kamu akan menghadapi tantangan dan kemunduran. Pada saat-saat seperti ini, kamu mungkin tergoda untuk bersikap keras pada diri sendiri atau merasa telah gagal. Namun, penting bagi kamu untuk bersikap lembut dan pemaaf. Saat menghadapi tantangan, alih-alih mencaci maki diri sendiri, kamu bisa memilih untuk menghadapi situasi tersebut dengan kebaikan dan pengertian. Dengan mempraktikkan belas kasihan pada diri sendiri, kamu mengakui bahwa kemunduran adalah bagian alami dari pertumbuhan dan pembelajaran. Pola pikir ini memungkinkan kamu untuk belajar dari pengalaman kamu, bangkit, dan terus bergerak maju. Memulai jalur pengembangan diri adalah pengalaman yang baik, dan dengan menghindari kesalahan paling umum dan menerapkan pendekatan proaktif dan positif terhadap pertumbuhan pribadi, kamu dapat menciptakan perjalanan yang benar-benar transformatif. Terimalah tantangan, rayakan kemajuan kamu, dan percayalah pada kemampuan kamu untuk terus berkembang menjadi orang yang kamu cita-citakan. Tentu saja, perbaikan diri tidaklah mudah. Namun dengan dedikasi dan ketangguhan, hal tersebut dapat membawa pada kehidupan yang lebih memuaskan dan bermanfaat. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua, terima kasih.